Bab 1280. Raja Tanui, tanggung jawabmu adalah menjaga perbatasan, kurang pantas kalau ikut campur masalah internal istana. Jadi, sebaiknya kita berdua jangan membuat keributan lagi di sini. Biar Raja Ararya dan Raja Kresna yang mengatasinya, ucap Wira. Kemudian, dia dan Raja Tanui sama-sama meninggalkan ruangan. Hal ini membuat wajah Raja Ararya tampak masam, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Hal ini memang harus diselidiki oleh pasukan kerajaan Agrel beserta pasukan bayangan. Jika tidak berhasil menemukan pelakunya, itu kesalahan mereka. Tanggung jawab Wira dan Raja Tanui bukan di sini. Jadi, Raja Ararya hanya bisa diam saat melihat keduanya pergi. Raja Kresna, kamu yakin ingin menunda masalah ini? Tanya Raja Ararya langsung. Raja Kresna tersenyum sembari menimpali, Raja Ararya, kamu kira pengawal bayangan nggak bisa menyelidikinya? Nada bicara Raja Kresna terdengar datar, tetapi Raja Ararya sontak mengernyit mendengarnya. Selain itu, jantungnya berdebar-debar. Ada makna tersirat dari ucapan ini. Raja Kresna, kenapa nggak mengatakan apapun kalau sudah ada hasilnya? Kamu ingin melindungi selir Zendaya? Tanya Raja Ararya. Raja Kresna pun tersenyum dan bertanya balik, bukan dia yang ingin kulindungi, tapi selir Anaya. Begitu ucapan ini dilontarkan, ekspresi Raja Ararya sontak berubah. Apa maksudmu? Apa mungkin pasukan bayangan sudah mengetahui semuanya? Raja Kresna pun terkekeh-kekeh sebelum menyahut, kamu seharusnya memahami maksudku. Aku memang melindungi selir Anaya. Kamu harus tahu, Ibu Suri membiarkan mereka berdua mengelola harem demi mempertahankan keseimbangan harem. Sebaiknya kamu jangan ikut campur masalah ini. Kalau terjadi sesuatu, entah siapa yang bisa melindungimu. Raja Kresna tampak sangat tenang, tetapi nada bicaranya terdengar tegas. Raja Ararya mendengus mendengarnya. Dia menatap Raja Kresna dengan dingin sambil membatin, apa dia sedang memberi peringatan padaku? Apa dia sudah tahu sesuatu? Raja Kresna, apa yang sebenarnya ingin kamu katakan? Jangan-jangan, kamu mengira aku yang melakukan semua ini. Aku memang pernah melakukan sesuatu, tapi Ibu Suri memaafkanku. Mana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama? Ucap Raja Ararya dengan lantang. Jika Raja Kresna tidak memiliki bukti, dia mungkin sudah termakan omongan Raja Ararya ini. Namun, Raja Kresna tidak pernah mengatakan hal seperti ini sebelum memiliki bukti. Dia tidak akan membuat asumsi secara sembarangan. Raja Ararya, kalau begitu, aku akan bicara jujur. Salah satu pengawal pribadimu adalah bawahanku. Kalau kamu nggak percaya, orang itu akan kutarik kembali ke pasukan bayangan besok, ujar Raja Kresna. Begitu mendengarnya, ekspresi Raja Ararya sontak berubah drastis. Bukankah itu artinya, semua tindakannya diketahui oleh Raja Kresna selama ini? Berani sekali kamu. Beraninya kamu menyuap bawahanku, hardik Raja Ararya dengan murka. Bab 1281. Raja Kresna sontak tergelak dan menyahut, bawahanmu. Raja Ararya, semua bawahanmu adalah bawahan Ibu Suri dan putra mahkota. Jujur saja, sebelum pengawal pribadimu ini mengikutimu, dia dulunya anggota pasukan bayangan. Selain itu, banyak hal yang ku ketahui, tapi nggak ingin ku katakan. Aku hanya ingin mempertahankan keseimbangan istana, dan memberimu kesempatan. Kalau enggak, aku pasti sudah menundukkanmu dan meminta Ibu Suri menghukummu. Mendiang Raja sudah tiada, begitu juga dengan Raja Byakta. Kita hanya 3 bersaudara sekarang, aku nggak ingin kamu membuat kesalahan yang sama lagi. Raja Ararya, terkadang yang bukan milik kita memang bukan ditakdirkan untuk kita. Jadi, jangan keras kepala lagi. Kalau enggak, kamu sendiri yang akan terluka nantinya. Percayalah, apalagi, Ibu Suri memberikan kekuasaan terbesar kepada Wira. Kalau dia membunuhmu karena masalah ini, nggak akan ada yang bisa menghalanginya. Ibu Suri juga nggak akan membalaskan dendammu. Kamu boleh mengabaikan orang lain, tapi kalau Wira kamu nggak akan bisa menyinggungnya. Paham? Perkataan Raja Kresna membuat Raja Ararya tercengang. Benar, baik Raja Kresna, Raja Tanui, atau Ibu Suri, mereka akan memaafkannya dengan mempertimbangkan hubungan yang ada. Akan tetapi, kalau Wira, mereka tidak punya hubungan apapun. Kalau sampai tertangkap basah oleh Wira, Raja Ararya tidak akan bisa berkutik kalau dijatuhi hukuman mati. Selain itu, tidak akan ada yang berani membalaskan dendamnya. Seluruh kerajaan Agrel tidak bisa menang dari Wira. Apalagi Raja Ararya memiliki niat jahat terhadap istana, mana mungkin orang-orang melawan Wira demi dirinya. Kekuasaan ini diberikan oleh Ibu Suri. Kalau Wira bertindak keterlaluan, Raja Ararya tidak akan bisa melakukan apapun. Raja Ararya, kamu orang yang cerdas, seharusnya memahami maksudku ini. Jadi, sebaiknya jangan berlebihan dalam beberapa hal. Kalau sampai melakukan kesalahan, kamu hanya akan menyakiti diri sendiri. Selesai mengatakan semua ini, Raja Kresna pun berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Wira telah membawa Raja Tanui ke kediamannya. Wira memang mengatakan ingin mengobrol dengannya, tetapi Raja Tanui memahami maksud Wira yang menyelanya barusan. Wira, kamu menyela ucapanku karena tahu selir Zendaya bukan pelakunya. Tanya Raja Tanui.
Wira pun tersenyum sambil menyahut, kalau memang dia pelakunya, mana mungkin Raja Kresna nggak bisa mendapatkan buktinya. Kalau membandingkan kemampuan pasukan kerajaan Agrel dan pasukan bayangan, kamu seharusnya tahu kinerja siapa yang lebih hebat. Raja Tanui seketika paham mendengarnya. Dia menyahut, kamu benar. Kalau menyelidiki secara diam-diam, tentu saja pasukan bayangan lebih hebat. Jadi, hasil penyelidikan yang diberikan Raja Araria palsu. Mendengar ini, Wira pun mengangguk. Benar, hasil yang diberikannya itu nggak benar. Bukan hanya itu, dia bahkan memfitnah orang lain. Raja Tanui mengernyit mendengarnya. Ekspresinya tampak terkejut saat berucap, ternyata begini situasinya, kenapa bisa begini? Wira tersenyum dan menimpali dengan nada datar, sebenarnya mudah saja untuk dimengerti. Coba kamu pikirkan, jika selir Anaya yang berkuasa di harem, dengan hubungannya dengan Raja Araria, yang bisa membuat keputusan akan menjadi Raja Araria sendiri. Meskipun harem nggak terlibat dalam pemerintahan, putra mahkota masih muda, jadi nggak bisa membedakan mana yang salah dan benar. Mungkin suatu hari nanti, dia akan melakukan sesuatu yang keterlaluan. Ketika saat itu tiba, bukankah Raja Araria akan berkuasa karena memegang kuasa di harem dan punya pasukan kerajaan Agrel, apalagi Ibu Suri nggak ada di sini. Bab 1282. Kalaupun Ibu Suri kembali, takutnya kondisinya nggak baik dan akan sulit untuk mengambil alih kekuasaan, kan? Lanjut Wira. Raja Tanui jelas mengerti setelah mendengarnya. Selain merasa takjub dengan kecerdasan Wira, dia pun merasa Raja Araria ini benar-benar gila. Raja Araria jelas-jelas baru diampuni waktu itu, tetapi melakukan kesalahan yang sama lagi. Bukannya bertobat, malah membuat masalah baru. Sungguh di luar nalar. Raja Araria ini benar-benar ambisius. Kamu menyuruhku kemari pasti karena Raja Kresna berbicara terus terang padanya, kan? Tanya Raja Tanui. Wira pun mengangguk mendengarnya. Mungkin begitu, tapi Raja Kresna seharusnya menasihatinya. Kalau masih nggak bisa dinasihati, kita terpaksa mengambil tindakan. Raja Tanui mengangguk dan berkata, sebelum Ibu Suri pergi, dia menyuruh selir Zendaya dan selir Anaya mengurus harem, juga menyuruh kita berempat mengurus pemerintahan. Semua ini untuk mempertahankan keseimbangan. Tanpa kamu, mungkin sekarang sudah kacau balau. Raja Tanui tentu memahami maksud Senia. 4 orang akan lebih baik dari 3 orang. Kalau ada 2 orang yang bersekongkol, bukankah kedua orang ini akan mengambil alih kekuasaan? Akan tetapi, kalau 4 orang, setidaknya Wira dan Raja Kresna tidak akan melakukan hal seperti ini. Dengan cara ini, pemerintahan akan tetap stabil. Harus diakui bahwa metode Senia ini benar-benar berguna. Kerajaan Agrel masih termasuk damai sekarang. Masalah kecil seperti ini nggak akan menggoyahkan fondasi. Setelah masalah ini, seharusnya Raja Araria nggak berani bertindak macam-macam lagi. Jika dia masih belum kapok, jangan salahkan kami nggak peduli pada hubungan keluarga ini, ucap Wira. Pemikiran Wira dan Raja Kresna sederhana saja, yaitu ingin memberi Raja Araria kesempatan sekali lagi. Jika tidak dimanfaatkan dengan baik, Raja Araria hanya bisa mati. Ya, hanya bisa begitu untuk sekarang, sahut Raja Tanui sambil menggeleng dan menghela napas. Ketika keduanya masih mengobrol, Biantara sudah menuju ke kediaman Yasir. Yasir tidak tahu kenapa dirinya tiba-tiba ketiduran semalam. Ketika bangun, dia melihat Burma tidur di sampingnya dengan pakaian yang terlepas setengah. Mereka tampak seperti orang yang tertidur saat sedang melakukan hubungan badan. Semalam, Yasir berdeham, merasa agak malu. Burma segera berkata, kamu tiba-tiba ketiduran semalam. Yasir pun menepuk dahinya dan merasa sangat frustrasi. Maafkan aku, istriku, toleransi alkoholku terlalu rendah. Begitu kata istri dilontarkan, Burma sontak merasa tidak nyaman. Namun, dia tidak menunjukkan apapun dan hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Kak, masih ada banyak waktu, sahut Burma sambil tersenyum. Kemudian, dia pun bangkit dan melakukan pekerjaannya. Yasir juga tersenyum lebar. Meskipun tidak jadi berhubungan badan semalam, mereka pasti bisa melakukannya malam ini. Bab 1283. Yasir senang memikirkan rencana malam ini, tetapi Burma merasa sangat bingung. Burma berhasil meloloskan diri semalam, tetapi bagaimana dengan malam ini? Mereka tidak mungkin tidak bercinta setelah menikah. Ketika Burma masih memikirkan cara untuk menghindar, Biantara tiba-tiba datang. Begitu masuk, dia langsung tersenyum sambil berucap, ini hari pertama kalian menjadi suami istri. Aku datang untuk memberi kalian selamat. Kalian nggak akan mengusirku, kan? Yasir bergegas menyahut, bos, apa yang kamu katakan? Mana mungkin kami berpikiran seperti itu? Biantara membalas, baguslah kalau begitu. Yasir, aku datang untuk membahas sesuatu denganmu hari ini. Bos, katakan saja, ujar Yasir segera. Tanpa merahasiakan apapun, Biantara berucap, sekarang aku dan Tuan Wira ada di kerajaan Agrel, jadi kamu nggak perlu mencemaskan keadaan di sini. Kamu sangat hebat, kamu mengatur jaringan mata-mata di sini dengan baik. Jadi, aku dan Tuan Wira sudah berdiskusi. Kami memutuskan untuk mengutusmu ke kerajaan Monoma. Gimana?
Begitu mendengarnya, Yasir sontak termangu. Dia baru tinggal di sini, tetapi harus pergi ke kerajaan Monoma lagi. Bukankah dirinya terlihat seperti diusir? Ini, Yasir mengejapkan matanya. Dia bukan merasa enggan, melainkan merasa aneh karena terus berpindah tempat. Kenapa? Apa ada masalah? Tanya Biantara sembari tersenyum. Yasir menggeleng sambil menimpali, bukan begitu, aku hanya merasa aku terus berpindah, jadi agak gelisah sekarang. Biantara melambaikan tangannya sambil berkata, kamu berpikir terlalu jauh. Yasir, kami semua tahu kemampuanmu. Jadi, kamu pilihan paling tepat untuk pergi ke kerajaan Monoma. Hanya saja, aku merasa nggak tega karena kamu baru menikah. Tapi, kamu seharusnya memahami situasi ini. Jadi, buatlah persiapan dulu selama beberapa hari ini. Yasir pun mengangguk mendengarnya. Dia berkata, ya, aku akan pergi. Ini suatu kehormatan bagiku karena Tuan Wira begitu mempercayaiku. Tuan Wira tentu mempercayaimu. Bawa semua hadiah yang diberikan Tuan Wira kemarin. Sebagian besar adalah perhiasan untuk istrimu. Kami sudah menyiapkan identitas yang lebih baik untukmu di sana. Kamu nggak perlu menjual sembako lagi, tapi akan menjadi pemilik restoran. Meskipun lebih sibuk, kamu bisa berhubungan dengan lebih banyak orang, jelas Biantara. Yasir membalas, nggak perlu, Tuan Wira sangat baik padaku selama ini. Uangku sudah cukup, nggak perlu memberiku begitu banyak hadiah. Wira memang selalu bersikap baik pada siapapun, apalagi Yasir yang memegang posisi penting. Jika tidak bisa mengatasi kecemasan anggotanya, mana mungkin mereka bisa bekerja dengan baik. Jadi, Wira selalu memberi mereka hadiah karena masing-masing bawahannya memiliki nilai yang sangat tinggi baginya. Hanya saja, orang-orang ini tidak menyukai uang. Namun, ini bukan masalah karena Wira telah menunjukkan niat baiknya. Baiklah, siap-siap sana. Bicarakan baik-baik dengan Berma. Sesudah mengatakan itu, Biantara pun pergi. Namun, dia telah mengutus 2 orang untuk mengawasi kediaman ini. Mereka tidak mempercayai Berma sehingga tentu harus berwaspada darinya. Begitu Biantara pergi, banyak orang yang mulai memantau tempat ini. Sementara itu, Yasir yang tidak tahu apa-apa pun pergi mencari Berma. Bos Biantara datang tadi. Berma sontak tertegun mendengarnya. Dia pun mengernyit karena menyadari ada yang tidak beres. Bab 1284. Apa ada masalah? Tanya Berma dengan wajah tersenyum. Yasir membalas, bukan apa-apa. Hanya saja, kita mungkin akan pergi ke kerajaan Monoma. Begitu mendengarnya, Berma sontak tercengang. Dia bertanya, pergi ke kerajaan Monoma. Apa maksudnya? Berma tidak mengerti mengapa mereka harus tiba-tiba pindah ke kerajaan Monoma. Apakah dirinya sudah ketahuan? Ekspresi Berma seketika menjadi masam. Tuan Wira dan Bos Biantara akan memantau kerajaan Agrel, jadi aku nggak perlu berada di sini lagi. Supaya jaringan mata-mata kami makin bagus, Bos Biantara mengutusku ke kerajaan Monoma, ujar Yasir. Yasir sama sekali tidak keberatan karena ini juga alasan yang didapatkannya saat pergi ke kerajaan Ahola. Kemudian, dia diutus ke kerajaan Agrel. Sekarang, dia harus pergi ke kerajaan Monoma. Pasti karena alasan yang sama. Berbeda dengan Yasir, Berma justru mulai merenungkan masalah ini. Di saat genting seperti ini, dia dan Yasir malah diutus ke kerajaan Monoma. Pasti ada sesuatu di balik semua ini, seperti saat mereka diutus ke kerajaan Agrel saat itu. Apakah dirinya terlalu gegabah? Apakah dirinya memperlihatkan kejanggalan? Seharusnya tidak. Berma menikah dengan Yasir jelas supaya mendapatkan kepercayaan mereka. Apakah orang-orang itu mencurigainya karena pernikahan ini? Tatapan Berma tampak suram untuk sesaat. Dia tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Kita benaran harus pergi. Kita baru hidup tenang di sini, tapi sudah mau pergi ke kerajaan Monoma. Rasanya benar-benar, Berma sampai tidak tahu harus mengatakan apa. Berma sudah mencapai tahap ini, tetapi tiba-tiba harus pergi. Bukankah semua usahanya akan sia-sia kalau seperti itu? Selain itu, rencananya untuk membunuh Wira juga akan gagal. Berma tidak bodoh. Dia mulai membuat perhitungan dalam hatinya. Gimana lagi? Selain itu, kita akan menjadi pemilik restoran di kerajaan Monoma. Kita mungkin akan sibuk di sana. Tapi, semua ini kepercayaan yang diberikan Tuan Wira kepadaku, ujar Yasir yang cukup bersemangat, tidak seperti Berma yang tampak masam dan sulit berkata-kata. Ya, baiklah. Kita berangkat 2 hari lagi, ya. Tanya Berma yang tiba-tiba teringat pada sesuatu. Yasir mengangguk dan membalas, ya, kita akan meninggalkan kerajaan Agrel 2 hari lagi. Kini, Berma pun bertekad untuk menyelesaikan misinya dalam 2 hari ini. Akan tetapi, dia tidak bisa membuat keputusan sendiri. Berma harus mendiskusikan masalah ini dengan Bruno. Apakah mereka harus mengambil risiko dengan bertindak langsung atau membuat rencana lain? Semua ini harus dipertimbangkan dengan baik. Berma pun tidak mengatakan apapun lagi. Dia berberes sebentar, lalu mencari alasan untuk keluar. Yasir tentu tidak mencurigainya. Dia membereskan semua informasi yang didapatkannya di kerajaan Agrel, berniat untuk menyerahkannya kepada Biantara. Di sisi lain, Berma tidak tahu bahwa Biantara melihat dirinya meninggalkan toko sembako.
Bab 1285. Setelah meninggalkan toko sembako, Burma langsung menuju ke sebuah gang. Biantara pun terus mengikuti dengan ekspresi dingin. Biasanya Burma hanya pergi membeli kebutuhan rumah, tetapi hari ini malah pergi ke tempat yang terpencil. Biantara pun merasa wanita ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Biantara terus membuntutinya. Sementara itu, Burma tidak menyadari apa-apa karena sedang panik. Kini, dia terus memikirkan apakah penyamarannya telah terbongkar. Jika benar seperti itu, apa yang harus dilakukannya sekarang? Apakah dirinya telah membuat kesalahan? Sebenarnya, Burma tidak tahu bahwa semua tindakan yang dilakukannya dengan waspada menutupi semuanya dengan baik. Sayangnya, dia tidak bisa membuat keputusan pada saat-saat genting. Biantara dan Wira sangat cerdas, Burma tentu kalah jika dibandingkan dengan mereka berdua. Jadi, setiap kali Burma ingin melakukan sesuatu, mereka akan mengetahuinya terlebih dahulu. Hal ini yang membuat Burma terus-menerus gagal. Kali ini, Burma juga akan berakhir dengan kegagalan. Bukan hanya itu, penyamaran Burma juga akan terbongkar. Burma tiba di sebuah kediaman yang tampak bobrok. Beberapa hari ini, Bruno tidak pergi kemana-mana. Dia menunggu kesempatan untuk menghabisi Wira bersama Burma. Bruno pun tertegun melihat kedatangan Burma. Baru 2 hari berlalu, tetapi Burma sudah datang. Apa adiknya ini sudah menemukan cara untuk membunuh Wira? Burma, kenapa tiba-tiba kemari? Tanya Bruno dengan heran. Burma segera menjawab, Kak, aku mungkin sudah ketahuan. Begitu ucapan ini dilontarkan, Bruno sontak tercengang. Dia bertanya, ketahuan, gimana bisa? Burma sudah menyamar begitu lama, kenapa tiba-tiba ketahuan? Burma menyahut, kemarin, aku menikah dengan Yasir. Hari ini, Wira menyuruhnya pergi ke kerajaan Monoma. Bruno pun mengernyit mendengarnya. Jika dalam keadaan normal, hal ini tidak termasuk aneh. Akan tetapi, Yasir dan Burma baru saja menikah. Hal ini terlalu kebetulan. Apa alasannya? Tanya Bruno segera. Alasannya normal, karena Wira akan berada di kerajaan Agrel selama setengah tahun atau setahun. Biantara juga akan menemaninya di sini. Jadi, Biantara yang akan memimpin jaringan mata-mata di sini. Yasir pun gak diperlukan lagi di kerajaan Agrel. Apalagi Yasir begitu dipercayai oleh Wira, jadi dia yang diutus ke kerajaan Monoma, jelas Burma. Bruno mengangguk mendengarnya. Alasan ini memang terdengar normal. Tapi, waktunya terlalu kebetulan. Ya, aku juga merasa begitu. Kak, apa mungkin mereka menyadari ada yang nggak beres denganku? Tanya Burma. Bruno menganggukkan kepala. Mungkin seperti itu, lagian Wira dan Biantara bukan orang bodoh. Tuan Prabu pernah bilang kecerdasan Wira nggak bisa dilampaui oleh siapapun. Meskipun Biantara masih kalah dari Wira, dia tetap termasuk cerdik. Kalau mereka berdua bersama, takutnya nggak akan ada yang bisa lolos dari pandangan mereka. Kemungkinan besar, mereka memang mencurigaimu, tapi belum punya bukti. Itu sebabnya, kalian dikirim ke kerajaan Monoma. Harus diakui bahwa analisis Bruno ini sangat tepat.